warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke acara podcast Alam. Tema kali ini terkait apa, Pak Amran? Ya, kita mungkin akan mengangkat bahwa pentingnya refreshing barangkali ngaco ya. Pentingnya refreshing ya. Iya. Perlu kalian semua ketahui bahwa kami saat ini sedang berada di Villa 3D Camping Ground di Madinah. Oke, ini suasana baru ya, Pak Amran ya? Iya, betul sekali. Rasanya sejuk, tenang, dan yang paling penting Pak Cok, ini bisa menghasilkan suatu inspirasi baru dalam bekerja di kantor untuk pekan depan barangkali. Mudah-mudahan itu kita bisa refreshing ya. Ya. Suasana Joyce cukup segar ini. Baiklah, kita mulai saja terkait dengan refreshing. Kira-kira untuk refreshing ini pengaruhnya apa, cukup besar atau tidak ini terkait dengan pekerjaan nanti kita di kantor ini, Pak Amran? Iya, betul itu Pak Cok. Jadi di dalam bekerja itu kan setiap hari kita sudah temukan namanya kepenatan. Betul. Stres, ya, bahkan mungkin tekanan-tekanan dari berbagai lingkungan di mana kita bertugas, Pak Cok, ya. Iya. Nah, makanya tadi kita berharap dengan mengangkat tema refreshing ini, teman-teman sahabat KPP 054 itu bisa mengetahui bahwa tidak harus selalu bekerja. Toh? Bisa juga sesekali meluangkan waktu untuk bersantai ria, melepaskan kepenatan lah. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting memang Pak, supaya kita dalam mengawali akhir pekan awal pekan nanti itu bisa fresh kembali, segar. Iya. Orang Makassar bilang antama kipoe. Begini, yang terjadi saat ini itu rata-rata di kantor itu kita dituntut untuk bekerja terus tanpa memikirkan refreshing pegawainya. Itu bagaimana itu? Nah, ini yang barangkali menurut saya kurang tepat dengan Cok. Karena kita ini sebagai aparatur sipil negara, apalagi kalau di Kemenko itu dengan Cok ada istilah namanya budaya kerja. Nah, budaya kerja itu penting. Tidak hanya soal bagaimana menghasilkan output dari suatu pekerjaan kita, tapi juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana supaya pegawai di kantor itu bisa merasakan santai, nyaman, dan tanpa tekanan. Nah, dengan cara seperti ini nih, kita bisa hadir. Ini. Jadi sebenarnya tugasnya siapa ini yang kira-kira ini biar para pegawai itu menerima refreshing yang sama? Oke. Nah, bagus tuh ini pertanyaan tak. Jadi kalau kita bicara siapa yang punya tugas tanggung jawab, sebenarnya itu adalah tugasnya ya tentu pimpinan di kantor. Tapi tentunya juga pimpinan memerlukan masukan-masukan dari bawahan. Nah, kita dari KPPN Makassar 1 ini mencoba nanti memberikan input pada pimpinan tak juga bahwa ada tempat di Malino yang bisa kita tempati untuk berkumpul bersama menghilangkan kepenatan. Ya di sini nih. Yang ini kita coba ini yang aku bilang. Memang ini pertama kali ini kita lakukan di sini. Dan selama saya di Makassar baru lagi kali ini saya. Jadi baru kita datang ini ke sini. Baru juga. Bagaimana Pak Amran? Sama Ki berarti. Jadi kita dengan saya singkong aja. Jadi sama kebetulan pas juga tempatnya. Cuacanya juga mendukung ini hari. Ya. Betul Ki. Kalau dilihat di latar belakang ini dengan Cok, kayaknya banyak hutan pinus ya. Kemudian ada suara aliran sungai yang begitu syahdu. Saya teringat dengan apa ya? Masa-masa muda dulu ya. Masa-masa muda dulu. Biasa toh waktu kita masih muda itu istilahnya ada saja yang terbetik kembali. Istilahnya kalau sekarang itu bukan CLBK. Apa itu? Nah, tapi cerita lama bersemi kembali kan. Cerita lama bersemi kembali ya. Jadi banyak ini kenang-kenangan banyak sekali kan, Cok. Ya. Memang ini apa? Pegawai memang ini saat ini, tapi banyak juga begini, Pak Amran. Pegawai itu kalau dia mau refreshing malah lebih senang tidur di rumah. Nah, itu bagaimana itu? Nah, saya kira itu juga salah satu pilihan memang tahu bahwa ada pegawai yang dia suka menenangkan diri dengan cara tidur. Tapi tidak baik juga terlalu banyak tidur.
Karena kalau terlalu banyak tidur nanti bisa menyebabkan beberapa dampak. Pertama, kegemukan. Yang kedua adalah penyakit kutu. Orang sini bilang kutu, kita tahu juga kutu tuh. Kutu itu malas. Nah, makanya kita ini opsinya agak berbeda kali ini tuh. Kita coba buka podcastnya di sini, ambil spotnya di sini. Harapannya apa? Teman-teman juga terbuka. Tahu ada tempat bagus di sana. Jadi saya kira antara tidur dengan pergi berlibur di akhir pekan di tempat seperti ini Cok sangat bagus Ki. Jadi kayaknya perlu masukan nanti kita masuk kita kasih masukannya sama pimpinan toh. Betul. Siapa tahu nanti diterima kita bisa semua pergi sama-sama keluarga. Lebih enak lagi lebih enak lagi. Tapi ngomong dengan Cok, tadi kita ke sini berapa lama perjalanan ini? Tadi kita berangkat itu sudah zuhur itu sekitar jam 1 itu kalau tidak salah. Berarti agak siang bukan agak siang memang siang memang Kak bagaimana tidak kita janjian jam 10 tapi terlambat terus. Ini mungkin penyakitnya ini. Waktu Indonesia bagian telat. Wita. Wita namanya waktu Indonesia bagian telat ya. Jadi kamu meminjau. Kira-kira bagaimana lagi tipsnya lagi nih supaya bisa refreshing biar pikirannya itu pegawai itu bisa fresh itu apalagi mungkin begini dengan Cok, saya berikan sedikit tipsnya dalam menghadapi suatu pekerjaan. Kita memang harus punya perencanaan. Kalau istilahnya itu ada goal mingguan, ada tujuan. Jadi setiap hari Senin kita tetapkan tujuannya dulu, apa yang kita mau capai sampai dengan hari Jumat. Nah, jadi 1 minggu ya? 1 minggu. Karena kita bekerja sampai hari Jumat dengan Cok. Hari Jumat sore itu tidak boleh kita pikir lagi pekerjaan. Kita berpikir buang sisa apa yang menjadi masalah tadi hari Senin sampai Jumat kemarin. Itu yang dibilang. Supaya enak itu refreshing. Hari Jumat sore lupakan pekerjaan. Yang kita pikir apa? Di mana kita bisa berlibur. Di mana kita bisa menghabiskan waktu kita, istilahnya orang Bugis me time me itu saya, time itu waktu, jadi makanan lagi waktu itu. Saya itu mirip Indomie. Saya kira makanan, kalau lapar juga ini. Emang suasana ini yang mengharuskan selalu makan ini Deng. Iya, cuma begini, kita kan sekarang PTPN tuh jadi kesibukan itu saya lihat itu biar Sabtu Minggu itu banyak sekali masuk chatting itu bagaimana mengatur itu tuh? Ya begitulah Pak Anco. Ini juga ajang curhat juga. Bahwa memang PTPN itu Pak namanya juga jabatan fungsional baru, ya pembina. Jadi namanya orang membina itu Pak sudah komitmen itu Pak dengan Anco ya. Tidak bisa kita pilih-pilih waktu. Satker juga kasihan kita sadari, kita tahu bahwa mereka itu dalam tuntutan tugas. Nah, makanya melalui kegiatan ini Pak dengan Cok, kita berharap teman-teman itu bisa agak mengerem sedikit bahwa tahu kalau hari Sabtu Minggu itu PTPN ku bisa motongi libur. Betul, motongi libur. Jadi paling tidak toh ya kasih kesempatan makin nyawa. Makin nyawa itu artinya take a break ya. Orang sana bilangnya ambil nafas toh. Seperti dengan Cok. Jadi harapannya ya meskipun kami ini punya beban kerja yang berat sejak diangkat menjadi PTPN, kami selalu siap memberikan pelayanan kepada teman-teman Satker, sahabat KPP 054 dimanapun Anda berada. Oh begitu Mami, jadi sahabat K054 ini mungkin bisa mengerti sedikit lah. Setidaknya kalau memang minggu ini tidak bisa mengerti, minggu depan lah kata gitu. Pokoknya sampai bisa mengerti. Karena memang tugasnya PTPN begitu, kasih paham nih orang. Sabar memang PTPN. Sabar deh. Meminjau. Itu susahnya itu deh. Jadi banyak kini, banyak istighfar kini. Itu selalu ku buat tasbihus saya. Biasa salah sebut juga kalau istighfar astagfirullah, harusnya istighfar alhamdulillah juga. Jadi susah nih memang. Syukurnya ndak ku hafal ki PMK itu kan Mas. Bisa jadi nanti dicari di Google itu PMK jangan sampai pusing-pusing. Nah, betul. Itu yang ku bilang dengan Cok. Saya tuh maunya sebenarnya teman-teman itu toh Satker kan itu ada di Dipanya. Kenapa itu Dipa tidak dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memicu produktivitas pegawai? Salah satunya seperti ini, Kita adakan capacity building,
Iya toh, rapat kerja organisasi atau rapat kerja kantor di tempat yang sejuk seperti ini, kadang itu memang muncul semua ide-ide dengan Cok. Iya. Seperti kita nih hari ini, kita bisa membahas sesuatu tema yang segar, yang segar artinya itu tidak diminum, tapi bisa memberikan efek rangsangan bagi pikirannya semua satker. Bilang ternyata tahu kan, perlu juga libur, tidak harus dipikir SPM, tidak harus pikir rekon, tidak harus pikir LPJ. Nah itu semua yang kasih berubah Ki. Betul. Itu barangkali ngaco. Iya memang begitu tuh. Jadi memang pegawai-pegawai KPPN sebenarnya itu butuh juga refreshing yang banyak. Karena memang saya lihat teman-teman itu, bayangkan nih, dari pagi jam 8 mulai kerja sampai jam 5 itu Sekarang sampai jam 9. Masuk SPM jam 5 tutup. Nah, sampai jam 9 malam masih di kantor. Waduh, itu saya pikir itu 5 hari tuh. 5 hari tuh. Senin sampai Jumat. Tambah lagi kalau ada lembur lagi Sabtu Minggu. Belum lagi kalau ada permintaan dari pusat, laporan ditunggu paling lambat pukul 17 waktu setempat. Nah kita di tempat terus aja kemana-mana sih, makanya bingung tungki biasa 17 waktu setempat. Nah di sini terus kita juga. Itu memang perlu kita nanti sampaikan dulu nanti sampai pimpinan ini. Nah jadi itu Cok, melalui kesempatan ini juga barangkali teman-teman satker ini bisa tahu tuh bahwa ketika barangkali Anda berkonsultasi ke KPPN atau menchat kita, menelpon kita lantas tidak dibati-bati, bukan berarti kami ini tidak mau parutus tuh. Tapi tabe, ada memang keadaan saudaraku, ada memang situasi yang dimana kami itu memang harus menyelesaikan pekerjaan satu bahkan lebih dari satu secara bersamaan tak? Makanya pada kesempatan ini sekali lagi tolong pengertian tak, tolong pemahaman tak semuanya. Kalau kami istilahnya tidak merespon langsung, bukan disengaja, tapi ada tujuannya, ada tugasnya, ada maksud tertentu lain yang mengakibatkan kita tunda. Begitu barangkali Ngaco. Iya, kayaknya memang ini sudah jelas ini kita saat ini tuh. Jadi tujuannya memang refreshing itu untuk meningkatkan kualitas berpikir kita. Nah, apalagi sekarang ini masa pandemi Ki, hati-hati Ki. Karena salah satu upaya meningkatkan imun itu adalah dengan refreshing. Dengan banyak refreshing imun meningkat. Ya kan? Begini, cuma masalahnya kalau refreshing di tempat-tempat kayak rame itu kan memicu juga itu COVID itu. Nah, makanya harus selalu dijaga namanya protokol kesehatan Ngaco. Kayak kita begini, meskipun kita di tempat wisata tetap pakai masker, pakai hand sanitizer, jaga makanan. Karena kalau kita sakit, siapa mau urus Ki? Iya kan? Jadi ini teman-teman satker juga, meskipun Anda semua sibuk di kantor, sibuk bekerja, tetaplah ini masih masa pandemi, jaga kesehatan tak. Jaga kesehatan dengan menegakkan protokol kesehatan. Ngomong-ngomong dengan Cok, sampai kapan kita sini? Sampai kapan rencananya kita refreshing ini? Ini sampai besok pagi ya. Jadi kalau malam ini bisa mikir jalan-jalan tuh, lihat dulu ini Malino. Karena baru Pak juga ini ternyata banyak sekali perubahan selama saya pergi Malino itu. Kapan terakhir itu dengan Cok? 2000 berapa? 2007 kalau tidak salah. Salom ini lama nih. Nah, saya juga terakhir tahun 2016 kalau tidak salah. Pas itu hari 2 tahun pinus. Jadi banyak perubahan memang. Ini Tommy juga konsekuensinya kita kerja di Kemenkyu. Pindah-pindah. Banyak beban, jadi pas dapat tempat begini kayak orang dari hutan masuk hutan. Dari hutan masuk hutan. Jadi memang ini pakat lagi sebenarnya ini ya. Itu nih. Apalagi kurasa ini dingin-dingin nih kusaringan nih. Dingin-dingin nih. Hawanya sudah mulai berkabut dari belakang, tapi sahabat semua, inilah inti dari refreshing. Dibuang semua udara kotor dari dalam pikiran, kemudian dihirup udara segar yang ada di pegunungan Malino ini barangkali dengan Cok ya. Betul. Seperti itu. Oke. Mungkin yang terakhir saja ini Pemberan ini. Kira-kira tips-tips untuk satker itu
itu supaya kinerjanya lebih baik itu apa kira-kira itu? Iya, baik. Yang terakhir ini. Iya. Yang terakhir nah? Iya, yang terakhir. Iya. Itu Tommy bagus tak kita. Yang bagus-bagus terakhir, ya. Iya. Orang itu yang terakhir bagus, ini enggak, yang bagus-bagus terakhir. Yang bagus-bagus terakhir. Jadi kita tadi tanya bagaimana supaya kinerja keuangannya ya, pelaksanaan keuangannya Satker itu bagus. Mungkin kami bisa berikan beberapa tips. Yang pertama adalah selalu menyusun rencana kegiatan. Sesuai dengan petunjuk operasional kegiatan pada dipanya. Yang kedua, jangan pernah menunda-nunda pengajuan SPM ke KPPN Makassar 1. Kalau memang itu pekerjaan, kegiatan sudah berlangsung, sudah selesai nih, terutama ada BAST-nya, segera ajukan. Nah, yang ketiga, supaya itu semua menghasilkan kualitas pembayaran yang sesuai dengan harapan, artinya tepat sasaran, tidak salah pembayarannya dengan maka teman-teman Satker itu harus memperhatikan kebenaran suppliernya. Ada itu aplikasi Omspan disediakan oleh DJPBN. Betul. Nah, gunakan itu. Maksimalkan itu, Iya. Daeng. Karena apa? Saya lihat ini fenomena akhir zaman, fenomena akhir tahun itu paling sering Satker itu kadang salah di suppliernya. Benar sen suppliernya tak tutup rekeningnya. Akhirnya retur. Iya. Nah, ini zaman-zamannya yang paling kita hindarkan masih. Jadi ya kalau bisa dengan 3 tadi tuh. Pertama, rencanakan kegiatan sesuai POK. Yang kedua, jangan tunda pengajukan tagihan pembayaran ke KPPN, tiba saatnya ajukan. Dan yang ketiga, suppliernya diperhatikan supaya kalau tiga-tiganya ini dilaksanakan secara teratur, maka tentunya akan menghasilkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang bagus. Ada satu lagi yang paling penting. Nah, itu tambahan satu apa itu? Kita kan ini KPPN yang paling banyak juga belanja-belanja modalnya, belanja-belanja barang yang nilai-nilai kontrak di situ. Nah, teman-teman semua dimanapun Anda berada, segerakan daftar kontraktual tak ke KPPN. Kemudian jangan khawatir ketika Anda kirimkan ke data kontrak, dikawal supaya bisa ketahuan apakah kontrak itu terdaftar. Supaya apa, Pak? Semuanya bisa berjalan kembali sesuai dengan apa yang kita rencanakan pada DIPA. Mungkin itu jadi ngaco ya. Dari saya untuk masa-masa kita refreshing ini tuh. Di sini wujudnya namanya pelayanan dari KPPN. Apalagi tahun ini ngaco, ingat KPPN Makassar 1 itu ikut namanya WBBM. Wih, WBBM apa sih dengan WBBM? Baru kita dengar Baru dengar kita apa itu? Nah, WBBM itu ngaco adalah stage kedua. Stage itu artinya tahap kedua, ya. Kan KPPN kemarin sudah mendapat predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Nah, tahap keduanya itu adalah KPPN ikut di dalam kontestasi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Oh, begitu. Artinya apa? Ini adalah wujud bentuk pelayanan kita. Dimanapun, kapanpun, dan setiap saat. KPPN punya komitmen memberikan yang terbaik bagi teman-teman Satker, sahabat KPPN 054. Tanpa memungut biaya itu ya? Tidak ada, kalau biaya gratis. Oh, gratis. Kita kesini tidak pakai DIPA tuh. Iya, karena kita mau memberikan yang terbaik. Iya. Ya, jadi ini teman-teman, wujud kami mensukseskan WBBM tahun 2021 KPPN Makassar 1 dengan cara seperti ini. Mohon dukungan tak kemas ya. Jadi dijamin itu dia tidak dijamin, tidak ada garansi soal itu, tidak ada keraguan. Intinya ini adalah betul-betul wujud komitmen dan kepeduliannya kita terhadap teman-teman Satker dimanapun Anda berada. Oke. Itu barangkali Oke, terima kasih banyak ini. Ini banyak sekali ini kita dapat manfaat juga ini dari arahan dari Pak Amran ini. Selagi kita juga refreshing. Jadi mungkin mungkin tambahan saya mau sampaikan kepada Satker, jangan lupa refreshing. Karena sekali refreshing itu pikiran jadi segar. Nah, mungkin satu kata ini Pak Amran, mungkin kita bisa teriakan mungkin karena ada saya dengar itu yel-yelnya WBBM. Nah, apa itu? Nggak tahu gitu. Kalau tidak salah WBBM kita bisa atau apa itu ya? Oh iya, biasa dia juga yang ngerti. KPPN Makassar 1, WBBM, KPPN Makassar 1 kita bisa. Iya. Mungkin bisa kita teriakan ini sama-sama ini. Oke, baik. WBBM KPPN Makassar 1. Kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.